Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, di mana di sini di akhir kitab ini Bahjatul Wasail ini diikutkan kajian setelah awal itu adalah kajian akidah, kemudian fikih. Di akhir menika diikutkan kajian tentang tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, atau bahasa lainnya itu as-suluk, atau bahasa lainnya lagi tasawuf, tentang pembersihan jiwa. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita miliki mereka adalah ilmu yang nantinya bermanfaat dan berkah, itu dengan bagaimana kita sekalian bisa membersihkan jiwa kita. Sebab begini Bapak Ibu sekalian, bahwa ilmu itu menjadikan kita pinter, tapi untuk menjadikan kita bijak itu butuh hikmah. Butuh apa? Hikmah. Jadi ilmu dan hikmah itu harus berjalan beriringan pada diri kita. Kita tidak cukup berilmu tapi tidak punya hikmah, nanti hati kita akan keras. Tapi kita juga tidak cukup dengan hikmah, harus dengan ilmu, karena tanpa ilmu nanti kita akan tersesat. Jadi ini harus berjalan apa? Beriringan. Makanya sebagian ulama menyatakan apa? Sebagian ulama menyatakan man ta'allamal ilma, barang siapa yang belajar ilmu tetapi tidak belajar tentang az-zuhud wal hikmah, tidak belajar tentang zuhud dan hikmah, maka qasa'al qalbu, hati itu akan menjadi keras. Kalau kita hanya belajar ilmu, belajar fikih, tetapi tidak belajar tentang az-zuhud, tidak belajar tentang hikmah, tidak belajar tentang akhirat, itu hati kita akan keras. Dari sini disebutkan oleh pengarang rahmatullah alaih tentang ma'asi al-qalb, tentang maksiat-maksiat hati. Jadi hati ini nggih bisa bermaksiat, tidak hanya jawarih, tidak hanya anggota badan kita. Beliau mengatakan itu, wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslim. Jadi menjaga hati dari berbagai kemaksiatan itu merupakan sesuatu yang wajib bagi setiap muslim. Kula panjenengan berusaha untuk menjaga lahiriah kita dari berbagai maksiat, itu sudah bagus, tetapi apa? Tetapi kita juga harus menjaga hati kita dari berbagai maksiat, karena yang bisa bermaksiat itu ada dua gitu. Yang pertama hati, yang kedua jawarih, anggota badan kita. Jadi bukan hanya anggota badan kita saja yang bisa bermaksiat, tapi hati juga bisa bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis, dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, napa? Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha al jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahya al qalbu. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad kita itu ada mudghah, ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka seluruh jasad kita baik. Tetapi kalau dia rusak, maka seluruh jasad kita ikut rusak. Dan dia itu adalah hati. Jadi hati menika ingkang menentukan kebaikan jasad, bukan terbalik. Jadi bukan terbalik bahwasanya jasad yang menentukan hati, batin.
Sing menentukan iku napa? Hati. Hati yang baik menentukan kebaikan jasad, menentukan kebaikan anggota tubuh kita. Kalau hati kita jelek, nanti jasad kita, anggota tubuh kita juga akan jelek. Nyun mangapunten misalipun nggih. Ada seorang yang gemar berbohong, menipu. Kenapa bisa lisannya berbohong, lisannya senang menipu? Itu karena hatinya rusak, Pak. Karena napa hatine napa? Rusak. Mesti ada kerusakan dalam hatinya. Maka menimbulkan maksiat lisan. Kenapa orang bisa korupsi, menipu, dari menipu itu karena hatinya napa? Rusak, ada kerusakan, ada fasad dalam hatinya sehingga menimbulkan nanti jawarihnya itu ikut rusak semua. Matanya, telinganya, lisannya, tangannya, kakinya semua bermaksiat, rusak, jelek sebab napa? Hatinya rusak. Oleh karena itu ini hal penting sekali untuk kita pahami bahwa ilmu tentang hati itu penting sekali. Makanya pinternya ulama ya. Kehebatan para ulama itu membagi sebuah kitab ini jadi 3, Pak. Sepertiga awal akidah, sepertiga kedua niku ibadah, sepertiga terakhir niku napa? Tentang pembersihan hati. Bahasa kita tazkiyatun nafs. Sebagian ulama mengistilah dengan tasawuf, sebagian lagi mengistilahkan dengan suluk. Supaya kita ini menjadi pribadi yang sempurna dalam arti akidahnya benar, tauhid, fikih ibadahnya juga benar, salate, wudu'e dan lain sebagainya benar. Sing nomor 3 napa? Atine resik, atine nggih sae. Ben atine dadi atine wong apik. Nggih. Nah, ternyata dari 3 pelajaran pertama akidah, nomor kalih menika ibadah, fikih, ibadah, nomor 3 membersihkan hati, niku sing paling sulit yang terakhir. Justru membersihkan hati dari berbagai maksiat itu pelajaran yang paling sulit dibandingkan memahami akidah, dibandingkan memahami napa fikih ibadah. Karena kalau kula jenengan memahami bab terakhir tadi gitu, tazkiyatun nafs, membersihkan hati dari berbagai kotoran penyakit, niku kita sedang melawan hawa nafsu kita. Paham ini? Sedang melawan apa? Hawa nafsu. Tapi kalau untuk akidah jelas. Oh ini tauhid, ini syirik, jelas gampang. Fikih ibadah nggih gampang, nggih gampil. Oh ini rukun, ini wajib, ini sunnah. Ini membatalkan, ini tidak, gampang. Tapi untuk hati itu sangat sulit sekali. Nah di sini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Demikian juga napa? Selain kita diperintahkan untuk menjaga hati dari berbagai kemaksiatan, juga kita diperintah untuk menjaga anggota tubuh. Wa kadza hifdzul a'dha. Demikian pula menjaga anggota tubuh, Pak. Niku fardhu ain, nggih wajib ala kulli muslim atas setiap muslim. Jadi tidak hanya hati yang dijaga dari maksiat, tapi anggota badan kita juga dijaga dari napa? Maksiat. Mata kita, lisan kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, kemaluan kita, semua juga harus dijaga dari berbagai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati bisa bermaksiat, tapi lisan kula jenengan inggih saged bermaksiat. Gitu. Tangan niki nggih saged napa? Maksiat. Maksiate lisan nggih kathah. Nggih. Sangat banyak sekali. Berbohong nggih ngangge napa? Lisan. Menipu ngangge napa? Lisan. Ghibah, membicarakan
keburukan tetanggane, nggih, ngangge napa? Lisan. Memfitnah ngangge napa? Lisan. Wah, paling akeh niki dosane. Nek tangan paling untuk memukul, membunuh, mencuri. Gitu. Tapi lisan, wah banyak sekali Pak niku. Dosanya banyak sekali. Kebanyakan manusia niku masuk neraka karena lisan malah. Bukan karena tangan, tapi karena apa? Lisan. Di sebuah hadis, dan hadis arba'in ini kan sebutkan gitu ya, bahwa manusia itu disungkurkan ke dalam api neraka sebabnya apa? Kecuali illa hasaidu alsinatihim, karena sebab panenan lisan-lisan mereka. Jaga lisan niku susah, lebih mudah menjaga tangan, kaki, mata, telinga dari maksiat. Susah banget nih. Makanya enten istilah nopo, lidah itu tak bertulang, tapi nopo lebih tajam daripada pedang. Lebih tajam Pak. Pedang niku kalah dengan nopo lisan kita, karena memang potensi untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak sekali. Enggak terhitung dan gampang. Sebab dosa lisan niku gratis. Mboten ngangge biaya. Tidak susah, tinggal ngomong sudah bisa. Ya, beda dengan tangan. Kamu untuk mencuri itu berusaha, untuk membunuh, untuk memukul orang itu perlu tenaga, perlu perjuangan. Tapi untuk lisan gampang sekali. Maka niki napa? Selain kita menjaga hati, juga menjaga napa? A'dha niku anggota tubuh kita dari maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, dan itu hukumnya napa? Wajib fardu ain ala kulli muslim, wajib atasipun setiap muslim. Jadi kula jenengan ampun gur salat, jangan sampai hanya sholat tapi melupakan membenahi hati. Belum tentu Pak, orang sing sholatnya mempeng belum tentu atine apik. Paham tadi? Belum tentu, tidak jaminan orang yang sholat mesti hatinya bagus. Belum tentu. Orang-orang munafikin di zaman Rasulullah menika nggih sholat, tapi hati mereka kotor, hati mereka itu penuh dengan penyakit, padahal sholat. Orang-orang munafikin zaman Nabi niku nggih sholat, tapi hatinya kotor sekali. Bahkan akhirnya orang-orang munafikin menika dimasukkan neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala karena hati. Jadi lahiriah saja niku tidak cukup. Bahkan sebagian kelompok manusia, kalau di zaman Nabi niku istilahnya dengan kelompok khawarij. Napa? Khawarij. Kelompok khawarij menika satu kelompok yang menyimpang, yang sesat, ya, dan telah membunuh sahabat mulia yakni Ali bin Abi Thalib. Jadi sahabat Ali bin Abi Thalib menika ketika sedang sholat dibunuh oleh orang khawarij, kelompok khawarij namanya Abdurrahman bin Muljim, ditikam sampai meninggal dunia sahabat Ali bin Abi Thalib. Niku orang-orang khawarij, kelompok sesat ini dari sisi lahiriahnya mengerikan. Ibadahnya, sholate, puasane, menangisnya karena Allah, baca Al-Qur'ane, sodakohnya mengalahkan para sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi niku merasa minder kalau melihat ibadahnya kelompok khawarij. Tapi mereka nopo disifati Nabi yamruquna minad-din, mereka itu keluar dari agama kama yamruqu sahmu minar ramiyah, sebagaimana mereka itu sebagaimana keluarnya busur dari keluarnya anak panah dari busurnya, melesat. Sampai disifati di dalam hadis lain itu kilabu ahlinar, kelompok khawarij itu anjing-anjingnya kelompok penduduk neraka. Padahal nopo ahli ibadahnya luar biasa. Kula jenengan ibadahnya mboten enten napa-napa nih. Ya. Kula jenengane salat malam jarang. Nggih mboten. Wis ngaku wae wis
jarang sholat malam, nggih jarang poso, jarang zikir, jarang baca Quran, macem-macem. Jadi dibanding ibadah Khawarij mboten enten napa-napa niku kula panjenengan. Tapi mboten menjadikan Khawarij niku kelompok yang benar dan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka tersesat. Mereka menika menghalalkan darah kaum muslimin. Makanya sahabat Ali mawon sampai dibunuh oleh mereka. Mereka meyakini bahwasanya maksiat itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi nek enten wong misalkan minum khamr niku dihukumi kafir oleh mereka. Tapi kalau ahli sunnah mboten dikafirkan, mereka difasikkan, fasik statusnya bukan kafir. Tapi nek Khawarij niku mboten dikafirkan. Dari peringatan untuk kita semuanya, kita tidak cukup jadi seorang yang zahirnya napa taat, mboten cukup. Sampai hati kula jenengan nggih baik, sampai hati kula panjenengan bersih, sampai hati kula panjenengan hati yang baik, wong sing atine apik niku baru bisa dikatakan seorang yang soleh. Soleh menika tidak hanya dohiriyah, tapi soleh juga lahiriah, tapi juga batin. Lahir batin, lahir taat, batine sae, batine bagus. Nek kula jenengan pun salat tapi sering napa? Sering iri, hasad dengan kenikmatan orang lain, berarti hatine kotor niku. Padahal janjane napa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Katanya sholat itu mencegah pelakunya dari perbuatan yang keji dan mungkar. Termasuk perbuatan mungkar niku napa? Hasad, iri dengki kepada kenikmatan orang lain. Kenapa kita sudah sholat kok masih terjatuh kepada hal seperti itu? Ya mungkin banyak sebab. Mungkin sholat kula jenengan ya belum bagus, belum khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala sehingga menimbulkan hal-hal seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, disebutkan di sini bahwasanya kenapa kita juga perlu menjaga anggota tubuh kita dari maksiat pada Allah selain hati kita, karena anggota tubuh kula panjenengan semua menika nanti di hari kiamat akan menjadi saksi untuk kita sendiri. Ya, fa inna jamil a'dha, semua anggota tubuh kula panjenengan menika tashhadu alaih, akan mempersaksikan pemiliknya fi arsati yaumil qiyamah, nanti di hari kiamat. Nggih, di hari kiamat anggota tubuh kita itu akan dibuat berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita berbicara, kaki kita berbicara, semua berbicara, mempersaksikan sinten kita sendiri. Jadi kula panjenengan mengke enten hari kiamat menika mboten saged mengelak, ngeles atau membohongi Allah Subhanahu wa taala, mboten saged. Sing ngomong napa tangane kula jenengan. Oh, tangan ini pernah untuk nyuri, untuk mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Oh, tangan ini pernah digunakan untuk korupsi, ya. Oh, kaki ini pernah dipakai untuk ke tempat maksiat. Niku nanti di hari kiamat akan berbicara sendiri. Tangan, kaki, semuanya akan berbicara. Mata. Jadi kita tidak akan bisa ngeles, tidak akan bisa kemudian menipu Allah Subhanahu wa taala, karena yang bersaksi untuk diri kita adalah diri kita sendiri. Tangannya ngomong, tangannya dijak korupsi, tangannya dijak apa? Mencuri, ya toh? Nah, kakinya diajak ke tempat maksiat, ini itu ngomong semua Pak niku. Di dalam Al-Quran disebutkan apa Bapak Ibu, dalam surah An-Nur ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yauma, di satu hari. Kapan? Hari kiamat. Tashhadu alaihim alsinatuhum, di mana lisan-lisan mereka, lidah-lidah mereka nanti akan mempersaksikan pemiliknya. Jadi
Misalnya jenengan pengen ngomong, kamu dulu di dunia begini-begini, mau ngomong tidak ya Allah, mau menipu Allah, lisannya ngomong dewe, tidak bisa dikendalikan. Lisannya akan menjawab sendiri, mempersaksikan kita. Maka hati-hati Pak, hidup di dunia menikah harus apa? Hati-hati, harus kita harus benar-benar mempertimbangkan seluruh apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita ucapkan. Karena nanti enten hari kiamat niku ada pengadilan yang sangat apa? Sangat rinci, sangat detail, dan kita tidak akan bisa lagi untuk apa? Berbohong. Lisane kula jenengan akan berbicara sendiri. Nggak bisa kita kontrol. Nek sakniki masih bisa, Pak. Tangane lain sebagai wa aidihim, dan tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka. Lisan, tangan, kaki semua akan berbicara tentang kita, mempersaksikan tentang kita, apa yang pernah kita lakukan. Makanya saya heran dengan para koruptor-koruptor. Nah ternyata sing koruptor niku nggih muslim napa mboten iki? Islam napa mboten? Wo Islam. Malah rata-rata Islam. Koruptor niku rata-rata napa? Nggih muslim, Pak. Wo Islam ya. Mungkin wis tahu haji barang ya. Bayang wis muslim, wis Pak Haji barang. Korupsi, Pak. Korupsi menika kan sebenarnya mengambil harta yang bukan haknya. Harta negara, harta rakyat diambil. Sing dikorupsi bukan 100-200 ribu, ratusan miliar sampai triliunan. Niku apa ndak mikir nanti tangane, lisane, tangane nulis, manipulasi data, lisane lobby sana lobby sini untuk bisa korupsi, kaki nih untuk ke tempat-tempat untuk pertemuan-pertemuan rahasia untuk korupsi itu. Semua nanti akan dipertanggungjawabkan. Nek cuma dihukum KPK, walah gampang. Korupsi sekian ratus triliun, hukumannya berapa? Wah cuma 15 tahun. 15 tahun nanti dikurangi remisi ini dikurangi jadi 15 jadi 8 tahun. Nah, enak toh. Padahal korupsi ini ratusan triliun. Akhirnya terkena pinten penjaranya cuma 8 tahun. Nanti karena banyak uang, sogok sana sogok sini, kurangi lagi hukumannya. Di penjara pun iso plesir ke sana kemari, punya duit tak. Jadi kalau hukuman dunia niku belum selesai. Jadi para koruptor niku di dunia nanti sudah di penjara itu belum selesai. Nanti masih ada perhitungan akhirat. Harta-harta itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kok ya tidak takut? Itu seharusnya seorang muslim itu tanpa KPK pun harus takut. Jadi tidak perlu ada KPK. Untuk kelas-kelas kita sing pun ngaji ngeten iki niku mboten usah pakai KPK, Pak. Mboten usah pakai KPK. Aman, nggak ada korupsi walaupun Rp1.000. Karena KPK kita itu iman kita. Pengawasan Allah itu sudah cukup daripada KPK. Kalau KPK masih bisa kita kelabui. Gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala kita merasa diawasi Allah tidak mungkin berani. Jadi wong iman itu luar biasa. Cukup Allah sebagai saksi pengawas. Khabirum bima ta'malun. Allah menika maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ada seorang alhamdulillah saya itu banyak kenal orang-orang baik. Walau pejabat tuh saya tuh banyak kenal pejabat yang baik, alhamdulillah. Kenalan saya itu pejabat mau disogok Rp1.000 itu betul saged. Terus nek buat anggaran ngeten, anggarannya 25 juta
Ternyata sisane pinten? Sisane 5.000 dibalekke bendahara, Pak. Sisa 5.000 saja nggak berani mengambil. Kenapa? Karena takut pada Allah, bukan karena takut kepada KPK. Nah, yang tidak takut kepada Allah napa? Jangankan kok cuma 5.000, mbok 50 juta ya tilep ya. Gampang dimanipulasi data gini-gini, laporannya gini. Habisnya pinten? Habisnya misalkan 200 juta, tapi dibuat laporan habisnya ternyata dibuat 250 juta. Yang 50 juta diambil, dipakai. La haula wala quwata illa billah. Cukup sinten pengawasan kula jenengan, cukup sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain. Selesai sudah. Orang beriman itu luar biasa. Keimanan kula jenengan itu luar biasa mempengaruhi hidup kita. Kalau kita baca ayat-ayatnya teniki pun mboten wani napa-napa ya. Tangane nanti ngomong, kakine ngomong, lidahe ngomong dhewe di hari kiamat. Pun mboten wani, Pak. Niku sing seneng geser-geser batas tanah niku. Mriki enten mboten? Ayo, teko ora wae. Sing seneng geser-geser batas tanah niku lho. Batas enten mriki geser sithik, dadi sak meter geserane. Lah sak meter kali dawane, ayo. Dawane 1000 meter, ping pinten sak meter tambah 1000 kali 1000 niku. Gitu sak meter dadi 1000 meter niku. Loh, bukan tanah kok digeser-geser iki ngopo to? Ini tanah kita ya ini sudah nih, jangan digeser-geser. Bukan milik kula jenengan. Gur tanah lho, tanah mboten dibawa mati kok digeser-geser sampai mengambil hak tanah orang lain. Mengkenten hari kiamat kula jenengan nauzubillah orang yang melakukan itu akan dihimpit oleh tanah yang kita ambil. Sampai remuk tulang belulang kula jenengan. Pirang boro napa kula jenengan ini nek batas tanah pamajane batas mriki malah jenengan ini geser nyang awake dhewe sithik. Dilonggari tanggane niku. Nek wong sakniki ora batasen mriki Mas geser rono. Geser yang wong tanggane ngantek tanggane lemah ku nyanti ya tiba-tiba entek. Lah niki nek wong takwa mboten masuk Pak ngoten niku. Takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dek wingi niku saya ya kemarin sore. Saya kan singgah di satu rumah makan di perjalanan nih, makan minum biasa sambil makan beberapa camilan di situ, terus totalan Pak saya memang ini bayar, terus saya pulang di tengah jalan itu kula teringat enten satu makanan sing dereng kula hitung Pak. Regane 500 rupiah. Mulai bali saya balik ke warung makan pada jauh nih, saya balik lagi, tak bayar Pak, tadi ada makanan satu harganya 500 atau 1000 deh, yang belum saya bayar, belum tak hitung, tak bayar, sampai bapak ini kaget. Biasa Pak, nggak usah koyok sopo mawon, sampean langganan kula kapan-kapan ora dibayar apa-apa, ndak Pak. Ora dibayar apa-apa, kula ning kiamat kula di waduh 500.000 rupiah til niku menyebabkan saya malah tergeret ke neraka. Saya takut Pak, tak balikan Pak. Kula sampai balik cuma untuk mengembalikan napa? Satu makanan harga 1.000 rupiah sing lupa belum saya sampaikan kalau saya makan. Sebabnya apa? Sebabnya bukan takut sama bapak ini ku, kula takutnya kepada sinten Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hak bapak ini ku. Nanti di hari kiamat dihitung niku dihisab. Ngoten. Jogaya cah anak-anak saiki mangan bakwan telu ngaku pinten? Aku siji. Ya bakwan telu aku siji. Waduh ya Allah.
Jangan sampai ngoten niku. Jadi ini untuk peringatan kula jenengan semua nggih. Saya niku kula takut Pak, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kula enten perjalanan niku memikirkan saya, waduh nanti di alam kubur saya digugat satu ribu rupiah ini, saya takut saya balik, padahal niku saya capek banget niku. Balik hanya untuk mengembalikan 1.000 rupiah nih. Siap betul niki mriki. Dadi nek ngitunge kleru gek di napa? Dibayar, dibaleni. Aja malah etok-etok napa? Wah, etok-etok ora ngerti. Ya, kadang pengembaliane niku kokean gitu. Jane kula njenengan baline misalke 50.000, weh balekke 60-70.000, nggih dibalekke. Aja malah seneng. Wah, alhamdulillah. rezeki nomplok. Pak ngitunge salah, Pak. Pas, alhamdulillah, was parah nih. Pun ngaji kok mboten niku 20.000 balikan. Karena itu bukan hak kula jenengan. Nggih. Paham nggih? Ya. Wong iman padake kono-kono, iya ta? Nggih napa mboten? Wong iman pun ngaji pun salat kok padake wong kono-kono, beda kelase kok. Nek mboten-mboten napa gunane panjenengan ngaji ngoten iki? Nek jek sok nilap-nilap sok napa ngapusi niku gunane mboten enten. Ndak ada gunane kula panjenengan ngaji kalau ternyata kita masih melakukan hal-hal seperti itu. Nggih, membuat kita takut niku kan karena ngaji niki, Pak. Nggih, karena ngaji. Kemudian dalam surah Yasin, Pak, ayat 65 ini disebutkan apa? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di satu hari nanti, itu hari kiamat. Jadi kan percaya hari kiamat betul? Percaya betul nih? Tenang ya? Waduh, ini orang percaya bahaya. Di rukun iman loh. Kok tidak percaya Pak? Mungkin ulang jenengan akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Di hari kiamat nanti nakhtimu, kami Allah akan membungkam ala afwahihim terhadap lisan-lisan mereka. Jadi lisan kula jenengan betul saged berbicara, arep ngapusi Allah niku betul saged. Wa tukallimuna aydihim, dan kami buat tangan-tangan mereka niku yang berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka akan menjadikan saksi bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah mereka lakukan kala di dunia. Ngoten. Termasuk niki mumpung kula inget ya. Nyuwun pangapunten kalau misalkan ada yang tersinggung, tapi memang untuk kebaikan kita semua. Salah satu godaan orang bisnis atau jualan itu kejujuran. Berat ya. Rata-rata nek mau jujur pedagang, pebisnis itu rata-rata wong-wong sing ora jujur ya, asli deh. Percaya mboten? Halas percaya wis. Pokoke jenengan percaya ngoten ae. Saestu Pak. Mau pedagang kelas pasar, pedagang pembisnis kelas perusahaan, pedagang sing kelas miliarder, rata-rata niku biasanya mboten jujur. Saya tidak mengatakan semua, rata. Termasuk niki sing bisnise nyun pangapunten niki, sing bisnise hati-hati. Niki mboten menganu ya. Mboten menyudutkan, tapi untuk kehati-hatian kula jenengan. Bisnis travel umrah sama haji, hati-hati. Yang punya bisnis niki berkecimpung di situ atau bahkan punya PT travel haji, itu hati-hati. Travel haji umrah itu nek dari sisi keuntungan menggiurkan banyak, cepat sugih gitu kan. Tetapi dari sisi keberkahan, dari sisi kejujuran itu berat sekali. Saya sudah masuk di tempat-tempat seperti itu dan ternyata luar biasa mengerikan. Banyak hal-hal yang tidak jujur, banyak hal yang manipulasi begini. Maka terakhir enten apa?
penyelidikan korupsi tentang kuota haji, Pak. Niku dunia seperti itu kula pun paham. Makanya kula dilobi beberapa travel untuk jadi bagian dari mereka. Ini enten sing ngelobi saya, Pak. Beberapa PT travel haji umroh dari Jakarta, saya tidak mau. Mengerikan nih, tipu-tipu di situ luar biasa. Nanti gini, enten brosure berangkat langsung Madinah, wah gayane gitu. Untuk menarik pelanggan itu brosure berangkat langsung Madinah, tidak transit. Ternyata pas hari H ditransit ke dari Indonesia, transit ke Malaysia, baru ke Madinah, Riyadh. Padahal katanya langsung Madinah, tapi ternyata ditransit ke. Pesawatnya katanya wah Garuda Airlines atau Saudi Arabia Airlines, ternyata Lion. Jantenan ya penipu ulung. Alasannya wah gini tiketnya nggak dapat, gini dapatnya pesawat yang kurang bagus, mohon maaf ya. Lion, pada katanya Garuda Saudi Airlines. Sampai di sana hotelnya juga bohong. Nanti hotelnya bintang 5, wah. Sampai sana bintang loro. Alasannya gini cari alasan lagi. Wis tau percaya kalih kula. Nanti satu kamar 2 orang, tidak bisa lebih. Sampai mriko wong 5, Pak. Katanya dari Indonesia satu kamar cuma dihuni 2 orang, sampai akhirnya di sana 5 orang. Alasan lagi ini enggak ada tempat ini, mohon maaf ya. Luar biasa. Maka saya tidak mengharamkan bisnis travel haji dan umroh, hanya saja monggo kita hati-hati menangani itu semuanya, harus amanah, jujur kepada konsumen kita, karena itu uang panas, uangnya jamaah kula jenengan, uang yang disetorkan umroh haji ke kita, ke travel itu uang panas. Nanti takut terkena ayat niki enten hari kiamat. Paham betul niki? Jadi ya aslinya ya enak jenengan niku kerja nyawah wis kena halalan thayyiban, wis kena nandur pari ya, kerja sawah panen seneng panane apik, wah wis niku halalan thayyiban niku. Pun niku pekerjaan sing jelas-jelas halal, arep ngapusi sapa? Ngapusi awake dhewe ora iso. Nah niku. Bapak Ibu yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sementara itu dulu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di lain kesempatan tentang macam-macam ma'asi al-qalb, ma'asi hati itu apa saja. Nanti akan dijabarkan oleh pengarang rahimallahu taala kepada kita sekalian. Insyaallah nanti akan kita bahas di lain waktu. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, terutama untuk diri kami pribadi dan untuk jamaah sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.